tatimmus shalihat. Bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hibbati fillah, kembali kita mengkaji tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah melewatin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan panjang ke Syam untuk berdagang, bertemu dengan pendeta yang kemudian beliau disuruh pulang kembali. Dan pada kesempatan hari ini kita sampai ke permasalahan penting dalam kehidupan Nabi SAW di masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Kita juga perlu tahu bagaimana kondisi masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ternyata ada akhlak-akhlak, perilaku-perilaku mulia di sana yang seharusnya seorang muslim mengambil pelajaran dari sana, dan bagaimana Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita akan berbicara tentang hilful fudul. Hilful fudul. Apa artinya hilful fudul? Hilf itu artinya sumpah atau perjanjian. Al-fudul diartikan oleh sebagian ulama perkara yang yang bukan urusan seseorang lalu dia mengurusin urusan orang. Seharusnya mereka tidak lelah. Seharusnya mereka hidup santai, tapi dengan perjanjian ini mereka akhirnya ngurusin urusan orang. Dan di dalam agama kita, dalam syariat kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Kita diperintahkan untuk peduli dengan orang lain, peduli dengan kondisi. Dan perjanjian ini disebut juga dengan hilful mutayyibin, perjanjian orang-orang yang mengenakan parfum. Karena dalam perjanjian ini disebutkan orang-orang yang bersumpah, bersepakat untuk melakukan tindakan kebaikan dan menolak kezaliman, mereka membawa semangkuk minyak wangi di depan Ka'bah, dan semua orang yang ikut dalam perjanjian tersebut memasukkan tangannya ke sana. Maka dikenal dengan hilful mutayyibin. Baik. Silakan dibaca tentang penyebab terjadinya perjanjian ini. Akibat terjadinya perjanjian Hudud dan hilful fudul adalah karena seorang dari kabilah tersebut di zaman telah datang ke Mekah bersama barang dagangannya. Dia menjualnya kepada seorang bernama Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Akhirnya dia tidak bersedia membayarnya.
Kemudian dia melaporkannya kepada tokoh-tokoh Quraisy, tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Kemudian dia naik ke gunung Abi Qubais. Sementara tokoh Quraisy masih berkumpul di tempat mereka selalu berkumpul. Dia berteriak supaya haknya yang terzalimi dikembalikan. Akhirnya bangkitlah Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Dia berkata, orang seperti itu tidak mungkin dibiarkan terzalimi. Kemudian berkumpullah Banu Hashim, Zuhroh, Banu Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jahsh. Mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah untuk bersatu padu bersama orang yang terzalimi itu hingga haknya dikembalikan. Quraisy mendengar perjanjian itu, mereka berkata, sungguh mereka telah masuk dalam sebuah perkara yang mulia. Mereka akhirnya menemui Al-As bin Wa'il, kemudian mengambil dengan paksa harta milik Al-Zabidi, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengakhiri perjanjian itu. Mereka mengangkat panji-panji kebenaran dan menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Kejadian itu adalah bagian dari kebanggaan bangsa Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang kejadian itu, saya telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jahsh sebuah perjanjian yang lebih aku cintai daripada seekor unta berwarna merah. Seandainya saya diajak dalam perjanjian yang sama dalam Islam, maka saya akan bergabung. Barakallahu fiik. Inilah peristiwa Hilful Fudul. Bagaimana fitrah manusia menolak kezaliman. Ada seorang yang datang dari Zabid, dari Yaman. Jualan di Mekah. Dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, tapi nggak dibayar. Dia tidak punya orang-orang yang menjadi backingan dia, yang membantu dia, karena dia orang asing. Dan di kota Mekah tidak ada pemerintahan. Di kota Mekah itu sistem pemerintahannya adalah Syekhul Qabilah. Setiap qabilah itu memiliki pemuka. Yang pemuka qabilah itulah menjadi pimpinan di tempat itu. Ketika ada peristiwa seperti ini, dia mendatangi pemuka-pemuka Quraisy. Mungkin mereka bisa membantu. Kalau sekarang di sistem pemerintahan yang ada, orang berangkat ke kepolisian, dia melaporkan ke sana tentang peristiwa yang menimpa dia, nanti akan ditindaklanjuti, di BAP, macam-macam lah yang kita ketahui. Sedangkan di kota Mekah nggak ada pada waktu itu. Sistemnya setiap kabilah punya pemimpin. Maka mereka datang. Si orang Zabidi ini datang menjumpai orang-orang Quraisy. Sampai sana tidak ada yang membantu. Berangkat ke fulan, berangkat ke fulan, berangkat ke fulan. Kemudian dalam kondisi dia sedang pakai ihramnya. Disebutkan peristiwa ini ketika matahari terbit. Orang-orang Quraisy sedang kumpul di tempat kumpul mereka di depan Ka'bah. Mereka biasa ngobrol di sana, menghabiskan waktu di sana. Maka dia berkata, berteriak dengan suara yang keras mengatakan, Ya ala Fihrin, la ya ala Fihrin, limadhlumin bidha'atuhu, bibatni Makkah na'id dari wan nafari, wa muhrimin ash'atha lam yaqdi umratahu, يا للرجال وبين الحجر والحجر أو يا للرجال بين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. Dia berteriak, dulu tuh di antara cara paling ampuh untuk menyebarkan berita adalah dengan membuat bait-bait syair. Karena orang Arab terkenal dengan syair mereka dan mereka cinta dengan syair.
Maka dia berteriak, ya ala Fihr, wahai keluarga Fihr, wahai anak keturunan Fihr, yakni Fihr yang disebut Quraisy. Limadlumin bidha'atuhu, apakah ada yang mau membantu orang yang dizalimi barang dagangannya? Dia berada di perut kota Mekah, dia jauh dari negerinya, dan dia jauh dari keluarganya. Wa muhrimin, orang ini dalam kondisi berihram, rambutnya kusut berdebu, dia belum menyelesaikan ibadah umrahnya. Wahai ya rijal, wahai lelaki-laki yang ada di antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Innal haram, sesungguhnya negeri haram, negeri suci itu adalah buat orang-orang yang sempurna kemuliaan mereka. Dan tidak ada kehormatan bagi pakaian orang jahat dan penipu atau pengkhianat. Maka tatkala itu Zubair bin Abdul Muttalib mengatakan, Ali hadza matrak, apakah seperti ini ditinggalkan di negeri haram, di tempat yang suci? Orang datang berdagang, dizalimin, lalu dibiarkan seperti itu. Tidak ada di antara kita yang terdorong untuk membantu, untuk menolong orang yang sedang dizalimi. Subhanallah. Islam nih datang, kata Rasul SAW, unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim dan dalam kondisi dia dizalimi. Seorang muslim dalam kehidupan ini, tatkala melihat perbuatan zalim, dia membantu pelaku kezaliman dan dia menolong yang dizalimi. Dan sempat hadis ini membuat para sahabat agak bingung. Ya Rasulullah, hadza mazlum. Ini orang dizalimi, kita tahulah bagaimana kita menolong dia. Tapi yang zalim, masa kita bantuin dia? Iya, kau bantuin dia supaya dia tidak berbuat zalim. Maka Zubair bin Abdul Muttalib ketika mengatakan, apakah mungkin orang seperti ini ditinggalkan? Nggak mungkin lah. Mereka berkumpul akhirnya. Tadi kita sampaikan, sistem pemerintahan yang ada di Mekah adalah qabilah-qabilah. Setiap qabilah memiliki syekhul qabilah. Maka berkumpullah pentolan-pentolan Quraisy ini, Bani Zuhra, Bani Taim, di rumahnya Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an tokoh Quraisy yang terkenal pada waktu itu dengan kedermawanannya. Maka di situ mereka mengadakan perjanjian. Disebutkan bahwasanya kejadian itu pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan haram. Apa isi perjanjian itu? Disebutkan di sini. Isi perjanjian itu adalah mereka akan menjadi satu tangan, bersatu padu menolong orang yang dizalimi, menghalangi orang yang menzalimi itu sampai orang itu menunaikan haknya. Ma balla bahru sufa, dikatakan nih di dalam Tarikh Ibnu Katsir, ya, selama di lautan Sufah itu masih ada air, kita akan bersatu padu untuk menolong orang yang dizalimi. Dan selama Gunung Sabir dan selama Gua Hira ada di tempatnya, maka kita akan bersatu padu menolong orang yang dizalimi. Subhanallah. Kenapa mereka harus bersatu padu? Kenapa mereka harus membuat perjanjian? Karena tidak ada pemerintahan yang menjadi rujukan pada waktu itu. Maka kabilah-kabilah ini berkumpul, siapapun yang menzalimi dari kabilah apa, maka mereka bersatu padu. Di sini Rasulullah SAW hadir. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya mereka memasukkan tangannya ke dalam minyak wangi, parfum itu, dan mengusapkannya kepada Ka'bah. Rasulullah SAW mengatakan,
lau du'itu fil Islam, kalau aku dipanggil dalam kondisi Islam nih, maka aku akan hadir dalam perjanjian itu. Ini jamaah menjadi salah satu sandaran bagaimana umat Islam kadangkala mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir. Seperti yang terjadi dalam PBB umpamanya, atau dalam kelompok yang lebih, PBB mungkin yang lebih besar, mungkin kelompok yang kecil umpamanya. Di Indonesia mungkin ada ASEAN umpamanya atau apa. Mereka berkumpul untuk melakukan kebaikan. Dan Nabi SAW beliau mengatakan kehadiran beliau dalam perjanjian itu lebih beliau cintai daripada onta merah. Dan itu kebanggaan. Kenapa? Karena ini kebaikan. Baik, sekarang pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Hilful Fudul ini? Ingat, disebut perjanjian Fudul, tidak diterjemahkan di sini. Makna pertama tadi disebutkan bahwasanya orang-orang Quraisy telah masuk dalam urusan yang mulia, atau dalam urusan yang sebenarnya bukan urusan mereka, tapi demi kemuliaan mereka siap pasang badan untuk orang-orang yang dizalimi. Yang kehidupan masa jahiliyah, ya yang kuat makan yang lemah, kemudian yang kaya makan yang miskin, itu biasa terjadi pada masa itu. Baik, kita akan lihat pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jad'an. Aku telah menghadiri, menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jad'an, hilfan, sebuah perjanjian, ma uhibbu anna li bihi humrun na'am. Aku enggak mau dikasih onta merah kemudian aku tidak hadir, enggak. Aku lebih cinta menghadiri hal itu. Lalu beliau mengatakan, lau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Kalau aku diajak dalam perjanjian yang sama dalam Islam, dalam kondisi aku sudah Islam, ada perjanjian lagi nih untuk memerangi kezaliman, untuk menegakkan keadilan, la ajabtu. Kata Nabi SAW, aku akan menjawabnya, aku akan bergabung dengan mereka. Baik, pelajaran pertama silakan dibaca. Pelajaran yang bisa dipetik, kita mencari tentang pernyataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, saya lebih senang melihat kejadian itu daripada unta yang merah, dan seandainya saya diajak dalam hal yang sama pada masa Islam, maka saya akan bergabung. 1. Sesungguhnya seorang muslim mesti adil walaupun terhadap musuhnya. Barakallahu fiik. Ini pelajaran pertama. Seorang muslim harus adil walaupun terhadap musuhnya, terhadap lawannya. Ini pelajaran penting buat kita. Kita akan melihat ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh, bagaimana Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan setiap muslim untuk berlaku adil walaupun dengan musuhnya, berlaku adil walaupun keluarganya. Karena kadangkala kita ini karena cinta sama keluarga akhirnya pilih kasih dan tidak berlaku adil, akhirnya menzalimi orang lain gara-gara keluarga kita, atau gara-gara musuh yang kita tidak suka kita menzalimin dia. Padahal Islam datang membawa keadilan. Innallaha ya'muru bil adli. Allah memerintahkan untuk berlaku adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau datang menghadapi masa jahiliyah, menghadapi bangsa Arab di negeri Arab. Beliau tidak memusuhin negeri Arab. Itu disebutkan di sini bahwasanya beliau tidak memusuhinya secara keseluruhan maupun secara terperinci. Bukan berarti menolak semuanya. Kita bicara di Indonesia. Indonesia memiliki tradisi, Indonesia memiliki budaya,
Islam ketika datang tidak menolak semua budaya dan tradisi tersebut secara keseluruhan, secara terperinci semuanya, nggak ada yang dipakai. Enggak. Yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat, maka diadopsi oleh Islam, diambil oleh Islam. Yang mulia dimuliakan. Yang indah, Islam akan mengatakan indah, walaupun itu datang dari musuhnya. Tapi yang bertentangan jangan disebut kearifan lokal, karena tidak arif. Ini yang kita lihat. Ada hal-hal yang dianggap kearifan lokal padahal tidak arif, bertentangan dengan syariat. Di situ ada unsur kesyirikan. Tapi karena orang hanya berpikir ini kan tradisi, kita harus memakmurkan tradisi, melestarikannya. Lah. Maka di sini kita diajarkan untuk berlaku adil, walaupun terhadap musuh-musuh kita. Walaupun orang-orang itu mereka memusuhi dakwah Nabi SAW, bahkan memerangi Rasulullah SAW, Nabi tetap memuji perjanjian yang pernah terjadi, yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Seorang muslim diajarin untuk menerima kebenaran, mengagungkannya, memulaikannya, walaupun itu ada di musuh kita. Jangan sampai kebencian kita, ketidaksukaan kita, permusuhan kita membuat kita tutup mata dengan kebaikan lawan kita. Kalau ternyata ada kebenaran di sana. Rasulullah SAW diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kata Nabi SAW, saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Di bangsa Arab ada budi pekerti yang mulia. Mereka hidup di masa jahiliyah, nah. Mereka menzalimi para wanita, ya. Mereka membunuh putri-putri mereka, iya. Mereka melakukan kesyirikan, iya. Tapi mereka juga memiliki budi pekerti yang mulia. Sehingga nih kadang-kala ada orang ngomong, kita nggak boleh berlebihan. Ada orang ngomong, mamanya di barat itu disiplin banget orangnya. Nggak yang seperti yang kita lihat di Indonesia, umpamanya. Kalau itu memang ada di mereka, ya jangan diingkari. Tapi mereka berbuat syirik, nah mereka berbuat kesyirikan. Rasulullah SAW ketika memuji perjanjian yang ada dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah, oleh musuhnya, mereka dalam kondisi melakukan kesyirikan. Tapi kebenaran tetap kebenaran, kebaikan tetap kebaikan, walaupun yang melakukannya orang lain. Tapi ada yang berlebihan memuji barat umpamanya. Ana berangkat ke barat, ana melihat Islam, tapi tidak melihat orang Islam. Artinya dia mengatakan, ana melihat nilai-nilai Islam di sana, tapi tidak ada orang Islamnya. Kalau bicara nilai Islam yang paling utama adalah tauhid. Dan di negeri-negeri kafir tidak ada tauhid. Yang kau lihat di sana adalah kesyirikan. Kalau kau mengatakan melihat Islam, Islam apa yang kau maksud? Mungkin yang dia maksud adalah masalah etika yang diajarkan Islam umpamanya. Etika untuk disiplin, untuk tepat waktu, menghargai orang lain, respect sama orang lain. Taib, itu kita lihat. Tapi jangan sampai kau katakan melihat Islam tapi tidak melihat orang Islam. Ini terlalu berlebihan yang seperti itu. Rasulullah SAW di masa jahiliyah, beliau melihat ada akhlak-akhlak mulia yang tersisa di mereka. Dan Nabi mengatakannya. Rasul mengatakan di jahiliyah ada akhlak-akhlak baik dan beliau datang untuk menyempurnakannya. Yang buruk tentunya beliau diperintahkan untuk merubahnya. Yang baik beliau diperintahkan untuk menyempurnakannya. Lalu Syekh di sini mengatakan, subhanallah, beliau mengatakan, aku memberikan nasihat kepada setiap muslim agar mereka berlaku adil sama musuh. Ini jamaah. Ini dalam konteks ya sedang membicarakan sejarah, membicarakan realita yang ada. Allah berfirman nih, disebutkan di surah An-Nisa ayat 135. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada lillah.
Wahai orang-orang yang beriman. Bayangkan, Allah memanggil wahai orang-orang yang beriman. Kunu qawwamin. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan. Syuhada lillah, menjadi saksi karena Allah. Karena dalam kehidupan ini ada orang-orang yang menegakkan kebenaran demi duit. Ada orang-orang yang menjadi saksi, didatangkan jadi saksi bukan lillahi ta'ala. Bahkan tidak sedikit yang menjadi saksi-saksi palsu. Di sini disebutkan bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang Yahudi. An Qatilah disebutkan anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Yahudi yang datang menyumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi kritik orang Yahudi. Kita ini kadang-kala dikritik, dan orang yang besar, yang berjiwa besar adalah orang yang siap dikritik. Dan ketika dikritik, nggak perlu kau suudzon dengan orang yang mengkritik. Kita lihat Nabi SAW dikritik sama orang Yahudi. Yahudi yang mengkritik. Apa kata orang Yahudi? Innakum tusyrikun. Taquluna ma syaa Allah wa syi'. Wa taquluna wal Ka'bah. Kalian ini melakukan kesyirikan. Orang Yahudi yang mereka melakukan kesyirikan menuduh Nabi Muhammad SAW. Nabi ini bersama umatnya dituduh melakukan kesyirikan. Apa bentuk kesyirikannya? Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'. Kalian mengatakan, ya di sini disebutkan Allah telah menghendaki dan kamu juga. Artinya Allah berkehendak dan kau berkehendak. Terserah kehendak Allah dan terserah kehendakmu. Ini mungkin arti yang lebih tepat. Masya Allah, terserah kehendak Allah, wa syi' dan terserah kehendakmu. Dan kalian juga mengatakan dalam sumpah kalian wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ini orang Yahudi tahu tuh, sumpah dengan selain nama Allah itu kesyirikan. Padahal mereka bersumpah dengan Ka'bah. Apakah Nabi menolak kritikan orang Yahudi ini? Apakah beliau membalas kritikan orang Yahudi ini dengan berucap, aduh gak usah diurusin tuh. Mereka berlaku syirik, nuduh kita melakukan kesyirikan. Nih maling, teriak maling nih. Nih orang mau cari pembenaran aja. Lah, gak seperti itu seorang muslim. Dan Nabi SAW setelah dapat masukan, artinya Nabi SAW bisa jadi nggak tahu dengan ucapan para sahabat. Ketika beliau dapat informasi dari orang Yahudi, Yahudi yang ngasih informasi. Lalu Nabi menyuruh para sahabat, idza aradu an yahlifu an yaqulu rabbil Ka'bah. Kalau mereka hendak bersumpah, jangan dengan Ka'bah, tapi dengan Rabbul Ka'bah. Hendaklah mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Dan agar mereka mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Terserah kehendak Allah, kemudian terserah kehendak. Atau dalam riwayat lain dikatakan Masya Allah wahda. Terserah kehendak Allah saja. Subhanallah. Di sini disebutkan bagaimana Syekh Sulaiman bin Abdullah mengatakan ada pelajaran penting dari hadis tadi. Seorang muslim harus menerima kebenaran walaupun yang datang, yang membawanya adalah musuh yang menyelisihi dalam agama. Apalagi yang hanya beda pendapat dalam agama, sama-sama muslim. Ana dikritik, kau lihat bisa jadi kritikan orang itu benar. Jangan suudzon dulu sama dia. Ketika engkau dikritik lalu kau mengatakan fulan hasud sama ana, fulan iri, fulan takut ini dan itu, fulan ajib. Apakah kau telah membedah dadanya? Yang perlu dilihat omongan dia benar enggak. Kalau omongannya salah, kau tolak.
Tapi kalau omongannya benar, Nabi SAW langsung beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk merubah tindakan mereka. Jadi keadilan adalah tuntutan yang penting yang banyak orang telah lalai dalam menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Ya. Mereka akhirnya cuek. Dikritik ini, aduh gak usah diurusin. Tuh orang-orang hasad, orang-orang iri dan dengki. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala di sini beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang menarik. Beliau ditanya, apakah pendapat Syekh tentang orang yang ingin mengkritik orang lain tetapi tidak menyebutkan kebaikannya, cuma menyebutkan keburukannya? Apa kata beliau? Inna hadza minal ijhaf wal jur. Ini termasuk bagian dari kejahatan dan kezaliman. Iya, di sini disebutkan bagian dari kejahatan saja di terjemahannya, tapi di bahasa Arabnya disebutkan al-ijhaf dan jur dan kezaliman. Beliau mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu. Taib, ini pertanyaan ini bukan mengkritik tapi menilai orang. Nah, tentang orang yang ingin menilai orang, bukan mengkritik orang, menilai orang di bahasa Arabnya. Lalu saya datangkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Lillah. Menjadi saksi dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai itu kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk kalian tidak melakukan keadilan. I'dilu. Berlakulah adil. Huwa aqrabu littaqwa. Huwa aqrabu littaqwa. Itu lebih dekat kepada ketakwaan. Allah melarang kita karena kebencian terhadap suatu kaum, kemudian kita tidak berlaku adil. Tetapi yang diperintahkan adalah berkata yang adil. Allah telah menetapkan kebenaran yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Artinya kalau ucapan itu benar, kita katakan benar. Ucapan itu salah, kita katakan salah. Namun perlu diketahui, kadang-kala memang kita tidak sedang menilai orang. Kalau kita sedang menilai orang, seperti menceritakan fulan, ini gimana fulan, cerita tentang fulan, maka kita sebutkan semua. Tapi kalau kita sedang mengkritiki sesuatu yang salah dari fulan, umpamanya, ya kritikan itu terhadap kesalahan itu saja. Kalau memang dia salah, ya ucapkan salah. Di sini disebutkan bagaimana Allah menceritakan perbuatan orang-orang Yahudi. Allah mengatakan di sini, wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan perbuatan fahisha, perbuatan keji. Apa kata mereka? Qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Mereka menjawab dengan dua hal. Mencari pembenaran dengan dua perkataan. Yang pertama, mereka mengatakan, kita nih mendapati nenek moyang kita melakukan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, dan Allah menyuruh kita untuk mengerjakannya. Mereka mengatakan dua hal. Tradisi. Yang kedua, Allah nyuruhnya. Apa kata Allah? Allah jawab, qul, katakan kepada mereka, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tidak menyuruh untuk mengerjakan perbuatan keji. Enggak.
Allah membatalkan, yakni menafikan ucapan mereka. Allah menyuruhnya, enggak, Allah enggak nyuruh. Akan tetapi Allah mendiamkan ucapan mereka. Ini tradisi orang tua kita, karena itu hak. Betul, mereka enggak salah ketika mengucapkan hal itu. Kemudian disebutkan di sini, bagaimana tatkala ada orang Yahudi, seorang pendeta datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengatakan, inna najidu fit Taurat, kita atau kami mendapati di dalam Taurat. Ingat, seorang mukmin diperintahkan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Secara umum, kita beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang ada namanya, kita beriman dengan nama yang Allah sebutkan. Di sini disebutkan, orang Yahudi ini, pendeta Yahudi ini mengatakan, kami mendapatkan dalam Taurat, Annallaha ja'ala samawat ala usbu' wal aradin ala usbu'. Dia mengatakan bahwasanya Allah menjadikan langit yang 7 itu di antara jari, di satu jarinya. Nah, ini terjemahannya mungkin perlu diperbaiki. Allah menjadikan langit. Tunggu bentar jemaah, ana cari full pen. Iya. Ini subhanallah terjemahannya kurang pas. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, pendeta Yahudi mengatakan, tunggu, mana kok? Iya. Mengatakan, innallaha ja'ala as-samawat ala usbu. Bahwasanya Allah menjadikan langit-langit, bukan satu langit, tapi langit-langit yang 7. Di atas usbu. Usbu itu satu jari. Di sini disebutkan jari-jari. Dan bumi-bumi, karena bumi ini 7 lapis juga. Wal aradin disebutkan bumi-bumi, bukan bumi, tapi bumi-bumi di atas satu jari. Sampai kemudian menyebutkan lanjutan hadis itu. Lalu apa yang terjadi? Ini orang Yahudi mengatakan tersebut. Ketika orang itu menyebutkan hal itu, Nabi tersenyum. Ya, sebenarnya dalam bahasa Arabnya bukan tersenyum. Dalam bahasa Arabnya itu dhahik, yang artinya tertawa. Nabi tertawa tidak pernah terbahak-bahak. Nabi tersenyum. Dan Nabi juga tertawa tapi tidak terbahak-bahak. Disebutkan dalam hadis ini, fadhahika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa. Ketawanya maknanya apa? Tasdiqan liqaulil habr. Beliau membenarkan ucapan orang Yahudi itu. Ketawanya beliau. Kemudian beliau membaca firman Allah di surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Wallahi sahih jemaah. Kita ini tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maka disebutkan orang yang melakukan dosa itu melakukan dosa dalam kondisi jahil, bodoh. Kalau dia tahu dengan siapa dia berbuat dosa, dia mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, niscaya dia tidak akan melakukan dosa. Anda mau tanya nih, kita kalau kerja di sebuah perusahaan, Allahumma arhamna ya Allah, lalu kita diawasin oleh bos kita yang datang. Anda umpamanya lagi kerja di perusahaan, lagi ngetik, atau lagi nggak ngetik, lagi ngobrol pakai HP, tahu-tahu bos tuh lewat. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? HP akan Anda taruh di laci dan Anda akan pura-pura ngetik, atau melanjutkan kerjaan yang memang Anda kerjakan.
Karena dia tahu dengan posisi bos ini. Tapi kalau yang datang itu bukan bos, sohib dari kantor sebelah, kita tetap akan telepon. Maka disebutkan wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Itu banyak manusia yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuha. Padahal langit ini semuanya, bumi ini semuanya akan berada dalam genggamannya seluruhnya. Was samawat, dan langit yang 7 lapis dengan berbagai isinya matwiyat akan digulung dengan tangan biyamini, dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah. Kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang minta kepada patung, yang minta kepada berhala? Tapi kembali kepada peristiwa ini, bagaimana Rasulullah SAW membenarkan kebenaran yang dibawakan oleh orang Yahudi itu. Kita tahu Taurat walaupun mengalami penyimpangan, penyelewengan, tapi masih ada kebenaran di situ. Sehingga kita ini nggak boleh mendustakan berita-berita yang ada dalam Taurat dan tidak boleh mempercayainya kecuali yang sesuai dengan syariat. Jangan-jangan kita mendustakan ternyata benar. Jangan-jangan kita mempercayai ternyata salah. Maka kita tengah-tengah. Rasulullah SAW menerima berita orang Yahudi ini. Kemudian beliau mengatakan, maka seharusnya bagi orang yang ingin menilai orang dengan penilaian yang lengkap. Artinya penilaian yang lengkap itu kita memang mau menceritakan orang ini dari A sampai Z. Bukan sedang mengkritikan ucapan dia. Kalau mengkritiki ucapan, ya ucapannya yang dikritik. Fulan ini ucapannya salah. Oh iya kan, tapi Fulan benar pada waktu mengucapkan itu bukan. Anda nggak bicara yang itu. Anda bicara pernyataannya dalam masalah ini itu salah. Maka kita kritikin itu, tidak harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Tapi Syekh mengatakan barang siapa yang ingin menilai seorang dengan penilaian yang lengkap, kalau memang diperlukan, ayat kurmasawi'ahu wa mahasinanu, dia sebutkan kebaikan dan keburukannya. Ini kalau sedang menilai dengan penilaian yang lengkap. Tapi kalau sekedar menyatakan ada kesalahan yang memang fatal dari fulan dan ingin menyebutkan kesalahannya, disebutkan kesalahannya. Makanya kita lihat kitab para ulama itu, ada kitab-kitab hadis yang hanya mengkritisi kesalahan. Kitab Du'afa, kitab kumpulan orang-orang dhaif. Kitab Takrib, yang disebutkan fulan dhaif, fulan thiqah, fulan benar, fulan pembohong. Fulan di situ tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya karena memang tidak ada tuntutan untuk menyebutkan kebaikannya. Kita ini sedang mengkritiki fulan supaya hadisnya ditolak. Karena fulan pembohong. Ya, tapi kan dia sholat. Tapi kan dia enggak, ini bukan sedang menyebutkan biografi fulan secara lengkap, enggak. Maka kalau dibutuhkan seperti itu. Kemudian di sini Syekh memberikan pernyataan wa idza kana mimman urifa bin nushi lil muslimin, kalau orang itu adalah orang yang dikenal baik, memberikan manfaat buat orang-orang Islam, maka kalau memang orang itu melakukan kesalahan, ya perlu dicari alasan. Kesalahan itu ya mungkin fulan belum mengerti, mungkin fulan seperti ini dan seperti itu. Di sini disebutkan tentang Ibnu Hajar. Siapa yang tidak tahu dengan Ibnu Hajar al-Asqalani? Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam An-Nawawi? Ibnu Hajar al-Asqalani yang mensyarah Sahih Muslim. Imam Nawawi yang kitabnya kita baca. Apa kitab Imam Nawawi? Ibu-ibu, apa kitab Imam Nawawi? Apa? Riyadhus Shalihin, kitab Imam Nawawi. Arba'in Nawawiyah, kitab Arba'in yang dikaji. Disebutkan oleh Syekh di sini. Mereka itu ulama-ulama besar yang menginginkan kebaikan buat umat. Yang nampak dari kitab-kitab yang mereka tulis. Yang nampak dari hasil karya
yang hari ini masih dimanfaatkan oleh umat Islam. Mereka punya kesalahan dalam masalah akidah. Tetapi kita mengetahui dengan ilmu yang pasti bahwa itu kesalahan yang muncul dari ijtihadnya. Seperti takwil firman Allah, wa jaa rabbuka. Ya, wa jaa rabbuka. Allah berfirman, wa jaa rabbuka. Allah datang. Ditakwilkan yang datang itu adalah amru rabbika. Urusan Rabbmu. Yang datang itu ya malaikat-malaikat Allah, bukan Allah yang datang. Ini takwil, memalingkan firman Allah dari makna yang sebenarnya. Kemudian kita nih harus beriman bahwasanya Allah tuh datang. Allah datang. Nah, bagaimana? Kita nggak tahu urusan bagaimananya. Tapi Allah menatakan nanti Allah akan datang pada hari kiamat. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persidangan, pengadilan. Allah akan datang. Allah akan memutuskan urusan yang terjadi di padang mahsyar nantinya. Kemudian orang akan neraka atau ke surga. Allah memutuskan itu. Allah datang. Malaikat Allah datang juga, malaikat Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'annya malaikat Allah datang, tapi Allah juga datang. Bagaimana datangnya? Pertanyaan bagaimana datangnya? Ini yang tidak boleh, jamaah. Karena tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Kita juga nggak boleh menafikan karena Allah menetapkannya. Ketika kau menafikan seakan-akan kau tahu. Oh enggak, Allah nggak datang tuh. Terus ini apa? Ya ini yang dimaksud tuh bukan yang makna yang sebenarnya. Subhanallah. Allah yang mengatakan, lalu kau takwilkan hal itu dengan kemauanmu sendiri karena kau memberi pikiran, oh kayaknya nggak kayak gitu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy-Nya. Orang mulai, gimana Allah berada di atas arsy-Nya? Allah tuh bukan makhluk. Iya, yang mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya siapa? Allah sendiri. Dan berulang kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lalu datang orang menakwilkan, enggak, Allah itu menguasai arsy-Nya. Ya Allah, kalau menguasai arsy-Nya, Allah itu menguasai semuanya. Menguasai dirimu, menguasai bumi ini, menguasai planet-planet. Allah itu menguasai semuanya. Tapi Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka seorang mukmin, masalah kaifiyahnya, bagaimananya, itu yang diserahkan. Kita nggak tahu. Kita taunya Allah di atas arsy-Nya. Dari mana kau tahu? Allah mengatakan. Oh berarti Allah butuh dengan tempat. Allah tidak butuh dengan tempat. Allah mengatakan dia berada di atas arsy-Nya. Kenapa kau katakan Allah butuh sama tempat? Ini kan karena kau sudah mulai menggambarkan. Oh kalau arsy berarti butuh tempat. Itu penyakitnya ada di dirimu. Para sahabat Nabi ketika turun ayat ini, nggak ada yang neko-neko memahaminya. Semuanya. Nggak ada yang datang sama Nabi SAW. Karena mereka tahu bahasa Arab. Yang menyebabkan banyak penyimpangan-penyimpangan itu memang ketika orang-orang ajam mulai memahami agama, tapi dengan latar belakang mereka. Itu yang bermasalah. Apalagi ketika masuknya ya buku-buku filsafat dari Yunani yang diterjemahkan kemudian membuat kerancuan. Buku filsafat digunakan untuk memahami agama. Filsafatnya orang-orang kafir. Seperti sekarang di Indonesia ini memahami Al-Quran dengan teori atau dengan cara hermeneutika yang biasa digunakan untuk mengkritiki sastra di barat, digunakan untuk mengkritiki Al-Quranul Karim. Subhanallah. Rusak akhirnya. Maka di sini, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang salah? Maka kita seharusnya mencari uzur buat mereka. Tidak menjadikan kesalahan ini akhirnya kita berburuk sangka dengan mereka. Karena ada jamaah. Ini pernah ada di negeri Arab itu satu kelompok yang mereka membakar kitab-kitabnya Ibnu Hajar. Yang
Mereka menolak kitab-kitab itu. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang ingin kebaikan. Bisa jadi mereka telah masuk surga lebih dulu daripada kita. Kesalahan itu kita cari alasan. Kalau memang dia orang baik. Dia orang nampak bahwasanya ia ingin kebaikan. Jangan dijadikan akhirnya menjadi pintu untuk mencela, mencaci maki. Baik. Lalu saya menyebutkan di sini. Ini penting nih. Supaya kita tidak salah paham tentang yang menyebutkan kebaikan dan keburukan. Bahwasanya kita kalau menilai orang secara lengkap, maka kita nilai kebaikan dan keburukannya. Ketika menceritakan biografi fulan umpamanya. Tapi saya mengatakan di sini, amma man arada ayyadkurul jarh fil insan. Nih di sini disebutkan. Namun apabila adapun bagi siapa saja yang ingin menjauhkan manusia dari kesalahan perkataan seperti itu. Amma man arada an yadhkurul jarha fil insan. Iya. Adapun bagi siapa saja yang ingin menjauhkan manusia dari kesalahan perkataan seperti itu, maka itu tidak apa-apa. Beliau mengatakan di sini, amma man arada an yadhkurul jarha fil insan litahdhir mimma qala fi hadhihi al-mas'alah fahadha la ba'sa bihi. Kalau kita ingin menyebutkan kesalahan seseorang dalam masalah ini agar orang menghindarinya, maka nggak apa-apa. Kita tidak mencela, mencaci maki, tapi kita menyebutkan kesalahan orang ini. Kita bukan sedang dalam rangka menilai orang secara lengkap. Maka beliau mengatakan di situ ada perbedaan antara orang yang ingin mentakyim nih. Ini baru benar terjemahannya mentakyim, menilai, bukan mengkritisi. Menilai orang lain dengan secara menyeluruh, maka ia harus sebutkan kebaikan dan kesalahannya. Jadi kalau kita sedang ingin menilai orang secara lengkap, maka kebaikan dan keburukannya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah orang yang dikenal ketokohannya di tengah-tengah umat, maka kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Karena bisa saja dia mempunyai takwilan atau tidak mengetahui. Ya, di sini disebutkan kalau ada orang memang yang kita tahu orang itu orang yang baik, orang itu yang ingin kebaikan buat umat. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kita perlu mencari alasan. Ya mungkin dia nggak paham, dia belum tahu, mungkin dia belum pernah membaca tentang masalah itu. Selama kita tahu bahwasanya orang itu yang ingin kebaikan. Tapi di sini disebutkan kalau ingin menjauhkan manusia dari kesalahan yang keluar dari dia, fahunaka la haraj, kata saya, maka nggak apa-apa dia menyebutkan kesalahan yang dilakukan fulan ini agar manusia menghindari ucapan itu. Kita bukan sedang menilai, ingat. Kita sedang babnya itu bab tahdzir. Babnya bab mewarning, memberikan arahan kepada hati-hati tuh. Ini ada kesalahan fatal nih. Dari fulan, ucapannya ini. Kita bukan sedang menilai fulan. Kita menilai ucapannya. Kesalahan yang dilakukan oleh fulan. Ya kita carikan alasan, mungkin fulan nggak ngerti. Maka kita tidak apa melakukan hal itu. Sebagaimana tadi yang Anda sampaikan bahwasanya para ulama hadis mereka biasa memberikan kritikan-kritikan tanpa menyebutkan kebaikan. Karena tujuannya agar jangan sampai orang itu terpedaya dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Pelajaran itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil. Di sini pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kejadian itu adalah seorang muslim adalah penyeru kepada kebaikan dan dia akan mendukung setiap yang mengajak kepada kebenaran. Setiap yang mengajak kepada kebaikan dalam lingkup masyarakat Islam adalah penolong dan partner baginya. Semuanya. Di masyarakat, jadi semua yang mengajak kepada kebaikan lil mujtama untuk maslahat bersama, kita harus mendukung. Walaupun yang mengajak ini non muslim umpamanya. Ada proyek, ada program yang dimunculkan mungkin buat orang yang tidak
agama dengan kita, dan kita tahu ini proyek bagus nih. Jangan sampai gara-gara kita nggak suka sama tuh orang, oh kita tolak proyeknya, kita tolak programnya. Padahal kau tahu program itu bagus, umpamanya. Seharusnya kau dukung. Ustaz, non-muslim Ustaz. Kalau muslim anak akan dukung. Ini kita bukan mendukung agamanya, mendukung proyeknya. Sebagaimana tadi yang kata Rasulullah SAW, kalau aku dipanggil tuh, diajak untuk mengikuti program bersama menolong orang yang dizalimi, aku akan ikut. Setelah Nabi Islam, aku akan ikut. Kata Nabi SAW. Maka kalau ada proyek-proyek kebaikan, seorang muslim adalah menjadi partner, menjadi penolong, menjadi pendukung. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Apa yang Nabi lakukan? Nabi bertanya, "Ma hadza? Ini apaan nih? Ada apa nih kalian puasa di hari ini?" Qalu hadza yaumun salih. Ini hari baik. Hadza yaum najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Ini hari di mana Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari musuhnya. Maka Musa berpuasa, bersyukur kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Ini kita bicara syariat yang sebelumnya akan menjadi syariat kita. Apabila ama Nabi SAW diterima. Dan kita menerima kebaikan itu. Apa kata Nabi SAW? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini, sayalah yang lebih berhak. Beliau mengatakan fa'ana ahaq, ya. Saya yang lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Maka Nabi berpuasa. Kemudian menyuruh umat Islam untuk berpuasa. Beliau mengatakan fa'idha ra'aita man yad'u ila khair. Maka kita lihat kenapa pemimpin-pemimpin negeri Islam kadang-kala mengadakan rapat dengan non-muslim. Mengadakan perjanjian. Seperti kejadian sekarang ini Palestina, ya. Yang kita turut sedih. Sebenarnya sedih kita itu bukan saat Trump mengumumkan Yerusalem menjadi ibu kota Israel, enggak. Karena sebenarnya dari dulu orang-orang Israel itu meyakini ibu kota mereka itu Yerusalem. Cuma tidak diakui dunia. Dari dulu. Jadi orang-orang yang berada di Israel, orang-orang Yahudi itu, mereka meyakini ibu kota mereka itu Yerusalem. Tel Aviv enggak. Hanya sementara Tel Aviv itu. Kita sedih itu karena memang Palestina ini dijajah oleh Israel. Dari dulu, ya dari dulu. Dari tahun 48 tuh, sejak Inggris menyerahkannya kepada Israel, kondisi umat Islam di Palestina sangat memprihatinkan. Nah, negeri-negeri Arab ini, kadang-kala mereka berkumpul di mana biasanya? Di Eropa sana, di Jenewa. Ya, ada perkumpulan di Jenewa. Baik, perkumpulan-perkumpulan tersebut itu untuk membahas kebaikan. Dan Muslim seharusnya mendukung kalau memang perjanjian atau ajakan itu kepada kebaikan. Nih, contoh lain. Islam datang mengajarkan kepada umat Islam agar mereka mendukung semua orang yang ingin berbuat baik. Tidak harus dia yang memulai, mungkin orang lain yang memulai. Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, kita akan lihat ternyata umat Islam mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin. Ya, kenapa nggak diperangin? Ya inilah Islam, tidak selalu perang, jemaah.
Kadang-kala memang perjanjian damai. Ketika Rasulullah SAW nggak boleh masuk Mekah tahun ke-6 Hijriah, nggak boleh masuk Mekah. Akhirnya mulai terjadi diskusi, musyawarah tentang apa yang harus diambil. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, memberikan pelajaran kepada umat Islam setelah para sahabat kita nih. Nabi SAW mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi, la yas'alunani khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyah." Nabi SAW mengatakan, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rancangan dalam perjanjian ini. Karena nanti akan ditulis 1, 2, 3, 4 ini. Tidaklah mereka meminta kepadaku sebuah rancangan untuk perdamaian ini yang mereka mengagungkan Allah di dalamnya, mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, hurumatillah, melainkan aku akan mengabulkannya. Dan kita lihat Nabi SAW benar-benar mengabulkannya. Ketika dalam perjanjian itu genjatan senjata 10 tahun. Perjanjian itu, subhanallah, umat Islam tahun ini gak boleh umrah. Umrah tahun depan. Dan tahun depan berangkat hanya ada waktu 3 hari. Nabi iya. Mereka tidak boleh bawa senjata. Nabi iya. Diiyakan semua sama Nabi SAW. Sampai ketika dalam perjanjian itu, dalam perjanjian Ali bin Abi Thalib menulis, inilah perjanjian baina Muhammad Rasulullah, antara Muhammad Rasulullah. Apa kata orang musyrikin? Kalau kami tahu kau itu Rasulullah, kami nggak akan halangi kau masuk ke sini. Nggak ada, tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi SAW mengatakan hapus Rasulullahnya, ganti Abdullah. Sampai seperti itu jemaah. Alaihi salatu wassalam. Demi apa? Demi tegaknya keadilan, demi tegaknya kebenaran. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, di sini beliau mengatakan sesungguhnya orang musyrik. Beliau mengatakan orang musyrik, orang pelaku bid'ah. Ingat kalau kita bicara bid'ah, bid'ah ini ada yang mukaffirah, ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya sampai kufur. Ada bid'ah yang mufassiqah yang tidak sampai ke tingkatan itu. Wa ahlul fujur, dan para pelaku kemaksiatan, wal bughah, pembangkang, wal zalama, orang-orang yang zalim. Nih, orang musyrik, ahlul bid'ah. Kata Ibnul Qayyim, pelaku-pelaku kejahatan, pelaku kezaliman, pembangkang, idza talabu amron, kalau mereka mengajukan permohonan yang bertujuan mengagungkan aturan-aturan Allah, mengagungkan aturan-aturan Allah, ujibu ilaih, maka mereka dikabulkan permohonan mereka. Permohonannya dikabulkan. Mereka dibantu. Wa in mana'u ghairahu, disebutkan walaupun yang lain enggan melakukan hal itu, maka mereka membantu orang-orang pelaku kejahatan itu dalam mengagungkan aturan-aturan Allah, tidak atas kekufuran mereka. Mereka bukan dibantu, bukan ditolong dalam kezaliman mereka, tapi dibantu dalam satu titik tadi. Kalau memang mengagungkan syariat Allah, mengagungkan aturan-aturan Allah, semua jemaah. Beliau mengatakan di sini, kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, karena setiap yang mengajukan bantuan untuk masalah yang dicintai Allah dan diridainya, maka harus dikabulkan. Kainan man kana. Beliau mengatakan siapapun orang. Beliau udah mulai dengan orang musyrik. Nih, kita harus tahu. Orang musyrik, para pelaku kemaksiatan, kezaliman, disebutkan ahlul bidah oleh beliau. Apabila mereka mengajukan permohonan, di situ ada pengagungan aturan-aturan Allah,
maka dikabulkan mereka dan dibantu. Selama, beliau mengatakan, selama tidak berkonsekuensi lahirnya sesuatu yang dimurkain Allah. Beliau mengatakan ini adalah kondisi yang sensitif dan tentunya susah serta berat secara kejiwaan. Beliau mengatakan wa hadza min adaqil mawadi' wa as'abi, ini termasuk yang sulit. Kalau sensitif disebutkan termasuk perkara-perkara yang sangat rinci. Perkara-perkara yang tersembunyi ya, yang tidak semua orang bisa memahami. Berat buat jiwa untuk menerimanya. Tapi kalau memang mengajak kepada kebenaran, kenapa ditolak? Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan dari hilful fudul, dari perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dan Nabi hadir pada waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian ini dalam rangka membantu orang yang dizalimi, menolak kezaliman. Kalau Nabi tidak mengatakan, andai kata aku dipanggil dalam Islam, mungkin kita tidak bisa mengambil pelajaran seperti ini. Itu hanya menjadi kisah sejarah. Tapi Nabi telah mengeluarkan sebuah statement, pernyataan, kalau aku diajak lagi setelah aku Islam untuk yang seperti itu, aku akan jawab, aku akan ikut. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Kembali tadi Anda ingatkan dengan urusan Palestina. Apa yang bisa kau lakukan jemaah? Apa yang bisa kita perbuat? Yang paling utama adalah berdoa. Berdoa aja enggak. Kita kadang-kala cuma rame-rame aja, tapi kita tidak mendoakan saudara-saudara kita di sana. Barakallahu fikum. Baik, silakan kalau ada pertanyaan kita masuk ke sesi tanya jawab. Fitra, mungkin mau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua yang di surga berpasang-pasangan, dan apakah di akhirat nanti suami istri akan bertemu dan berkumpul seandainya sama-sama masuk surga? Mengingat surga ada tingkatan-tingkatannya. Seandainya tidak bisa bersama, siapakah pasangan mereka nanti bersama? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Nah, berkaitan dengan masalah berpasang-pasangan, bagaimana orang nanti ketika dia masuk surga, apakah suami istri akan berpasang-pasangan ya? Nah, Ana tunggu Ana bacakan ayatnya. Bagaimana doanya malaikat yang memanggul arsy Allah. Baik. Malaikat-malaikat yang memanggul arsy Allah, mereka berdoa. Mereka bertasbih kepada Allah, beriman kepada Allah, beristighfar buat orang-orang yang beriman. Mereka beristighfar buat kita. Kemudian mereka berdoa. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ini di surah Ghafir ya, ayat 7 dan 8. Ya Allah, ilmumu, rahmatmu meliputin segala sesuatu, dan ilmumu meliputin segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Ampuni buat orang-orang yang bertobat ya Allah. Wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalan. Waqihim adzabal jahim, dan selamatkan mereka dari azab neraka. Rabbana wa adkhilhum. Nih permintaan mereka, permintaan para malaikat. Mereka mengatakan, masukkan mereka jannati adnin allati wa'adtahum, ke dalam surgamu yang kau janjikan buat mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan masukkan juga bersama mereka ya Allah. Ini masukkan juga bersama mereka siapa? Orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari orang tua mereka,
dari istri-istri atau suami-suami mereka, dan dari anak keturunan mereka. Jadi dikumpulin nanti jamaah. Makanya kenapa kita ini disuruh milih pasangan hidup yang soleh. Agar supaya nggak mungkin yang di atas turun, itu nggak mungkin. Allah tidak akan mengurangi. Wa ma alatnahum min amalih min syai'. Nggak mungkin umpamanya suaminya di tingkat yang kelima, istrinya di tingkat yang paling tinggi di Firdaus. Karena istrinya lebih soleh. Yang lebih pantas, yang di tingkat paling atas turun ke bawah, apa yang ke bawah naik ke atas, ibu-ibu? Yang bawah naik ke atas lah. Soalnya kalau yang atas naik turun ke bawah, berarti ada sebuah kezaliman. Dia berhak dapat surga yang itu tapi diturunin karena suaminya di bawah. Allah tuh rahmatnya meliputi segala sesuatu. Sehingga mereka akan dikumpulin. Bagaimana dengan anak-anaknya akan dikumpulin? Kalau suami istri memang harus berkumpul. Adapun bagaimana dengan kerabatnya yang lainnya, sebagian ulama berpendapat mereka saling berziarah. Yang di lantai bawah ziarah ke yang lantai 10. Yang lantai 10 ziarah ke lantai yang bawah. Dengan tingkatan-tingkatan surga. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk tidak bisa berkumpul. Kembali catatannya masuk surga. Kalau sudah masuk surga, nanti Allah yang ngatur tuh. Artinya kau akan dipasangkan dengan keluargamu, dengan anak-anakmu, dan dengan orang tuamu. Karena kita tahu, dalam kehidupan ini, Ana rasakan, dalam kehidupan dunia ini, Ana rindu sama anak-anak Ana. Ana rindu sama orang tua kita. Anak-anak kepingin mamanya. Lagi keluar kota, ya Allah, kata dia sama orang tua kita. Ketika tidak berjumpa, ada sesuatu yang sakit. Ada yang pedih di hati ini. Sedangkan di dalam surga, nggak ada kepedihan. Nggak ada rasa sakit. Fiha ma tashtahihil anfus. Wa taladzul a'yun. Di sana ada semua yang disukai oleh jiwa. Dan di sana ada segala sesuatu yang menyegarkan pandangan mata. Wa antum fiha khalidun. Dan antum kekal di sana selama-selamanya. Dengan catatannya tadi sama-sama masuk surga. Iya, hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kisah tersebut yang dibahas barusan, kita dalam hal ini seseorang berilmu boleh untuk mengambil menyebutkan kesalahan-kesalahan orang. Ustaz, agar yang mendengar tidak terjebak ke dalam kesalahan tersebut. Tapi mengapa yang terjadi Ustaz yang ditahdir merasa terzolimi dalam hal ini? Apakah tidak merasa bersalah dalam hal ini? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Baik, jamaah. Tadi ana sampaikan, kita ini makhluk yang banyak dosa dan salah. Memang ketika memberikan nasihat kepada orang, ana nggak suka sebagai manusia ditegur di depan orang banyak. Itu wajar. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ta'ammadni binushika fin firadin. Kau kalau mau ngasih nasihat jangan di depan orang lah. Kau ngasih nasihat aku. Itu kalau mau ngasih nasihat. Tapi kalau memang ada sebuah kesalahan yang tersebar dan perlu diluruskan, memang yang terbaik kalau kita bisa komunikasi dengan orang yang melakukan kesalahan itu. Ana umpamanya salah. Ada ustadz yang melihat kesalahan ana. Memang cara terbaik adalah menegur ana. Telepon, ustadz yang antum sampaikan tuh kayaknya kurang tepat ustadz. Kayak gini-gini nih. Ternyata ustadz ini, ternyata ana ketika ditelepon sama ustadz itu dikasih nasihat enggak. Ana mengatakan,
benar ana itu. Sesuai dengan yang ana pelajarin. Oh, berarti memang mungkin itu pemahaman ustaz. Dan kita ternyata pemahaman itu salah. Akhirnya ustaz yang itu mengkritiki kesalahan ana. Ini disebutkan. Kalau ana merasa terdolimi, itu antara ana sama Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Karena ucapan tersebut. Tapi yang dilakukan ustaz itu, apabila niat dia benar lillahi ta'ala, dan memang benar-benar untuk memberikan nasihat buat umat, ya Allah akan menilai hal itu. Adapun ana merasa terzalimi, ana merasa ini itu, ya wallahu alam, mungkin ananya yang terlalu sensitif ya, atau gimana. Tapi yang jelas jamaah dalam kehidupan ini, kita harus saling husnudzan. Tadi kita tahu fulan melakukan kesalahan, kita tahu orang ini orang baik, maka kita husnudzan. Oh, kayaknya fulan salah ucap aja. Oh, fulan kayaknya lupa, fulan kayaknya ini. Maka kita mengingatkan dia. Jangan kita mengklaim pertama ketika melihat kesalahan fulan, oh fulan ini memang suka kezaliman, fulan ini memang tidak benar. Tidak, kita husnudzan kepada dia. Kalau ternyata setelah itu kita memberikan nasihat dengan cara yang baik, mamanya anak tidak menerima nasihat itu, ya hak orang yang melihat kesalahan itu untuk menyampaikan kepada umat. Jadi kalau ada orang yang merasa dizalimi, wallahi kezaliman itu nanti akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Tapi kita harus lapang dada, harus lapang dada ketika dikritisi. Dan sakit ana rasakan. Ana nggak ngomong orang lain. Ana berbuat salah. Ana tahu ana berbuat salah. Tahu-tahu ada orang yang datang. Orang datang masih tahu, Syafiq, kau itu kayak gini. Itu kadang kalah ya. Allah, mudah-mudahan Allah ngampuni. Ada sesuatu yang sakit di hati itu. Tapi setelah anak nata hati ini itu, ya Allah, iya ya, memang salah. Nggak perlu kau, oh fulan kayaknya iri sama anak, fulan kayaknya enggak. Kita ini berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak semua orang akan suka sama kita, nggak mungkin. Kita cari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya menghadapi teman yang seperti uang logam, di depan lain, di belakang lain? Yang seperti apa? Uang logam. Uang logam nih. Nah. Jamaah. Dalam bergaul dengan manusia, kita harus menggunakan satu prinsip, yaitu mencari keridhaan Allah. Yang kedua, setelah kita ridholah dengan ketentuan Allah, kita mencari keridhaan Allah SWT, kita harus sabar. Itu orang yang kayak uang logam. Di depan kita baik, di belakang kita buruk. Berarti dia butuh nasihat. Kadangkala ada tuh anak-anak merasakan, insya Allah semua pernah merasakan disakitin oleh orang. Ada orang-orang yang menyakitin kita. Bagaimana sikap kita? Membalas keburukannya dengan kebaikan. Kau sabar. Kau tata hatimu, oh fulan kesian. Fulan nih sakit nih. Bagaimana sikap kita menghadapi orang sakit? Ya kita bantu dia menyembuhkan penyakitnya. Bukan malah kita ikut sakit. Nular nih penyakit dia. Akhirnya dia kalau ketemu kita baik, akhirnya kita pura-pura baik juga sama dia. Nanti di luar kita jelek-jelekin tuh dia. Berarti kan udah nular. Jangan seperti itu. Ketika kau lihat fulan bermuka dua, anggap bermuka dua tadi, seperti itu. Selama bermuka dua itu dekat sama kita orang itu, dan dia suka mindah omongan-omongan orang umumnya kepada kita, maka kau harus tahu dia tuh bisa jadi mindah omonganmu ke orang lain juga. Maka hati-hati dengan orang seperti itu. Dengan orang-orang yang seperti logam, kita sabar, kita balas keburukan dengan kebaikan,
Jangan lupa untuk memberikan nasihat. Allah mengatakan khudhil afwa wa'mur bil urf. Jadikan maaf itu sebagai sikapmu. Wa'mur bil urf. Kau sudah maafkan, kau suruh kepada kebaikan. Kau kasih nasihat. Jangan dibiarin dia melakukan kesalahan. Kau malah berbuat salah dengan ghibain dia, ngomongin dia macam-macam. Dan mungkin tuh temanmu tuh ada di majelis ilmu ini. Mungkin ada di sebelahmu. Kau kasih arahan. Jangan didiamkan. Kesian, dia tuh sakit. Orang tuh sakit. Maka diobati. Mudah-mudahan dengan kau memberikan nasihat, dia jadi baik. Ustaz nggak mau, Ustaz. Ana udah kasih nasihat. Ya. Ada orang-orang yang ketika kita kasih nasihat dengan cara baik, kita udah maafkan. Ternyata dia menolak. Malah dia tambah jadi. Wa'arid anil jahilin. Kata Allah, udah kau berpaling dari orang-orang jahil. Nggak usah diurusin yang seperti itu. Jangan jadi beban. Akhirnya jantungan katanya orang nantinya. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mereka memutuskan hubungan dengan makhluk karena takut lalai terhadap akhirat. Afan. Kurang jelas nih. Ini suaranya agak mantul ya. Ustaz, oleh memutuskan hubungan dengan makhluk karena takut lalai terhadap akhirat. Dengan siapa? Dengan makhluk? Dengan makhluk. Manusia mungkin maksudnya. Iya. Mungkin. Taib jamaah. Ya. Berkaitan dengan memutuskan hubungan dengan makhluk ini bahaya. Maksudnya makhluk itu perlu dilihat. Kalau mungkin dia mengurangi hubungan dengan masyarakat, menyendiri hidupnya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya berbaur dengan masyarakat itu lebih utama. Berbaur dengan masyarakat lebih utama daripada kau hidup menyendiri. Dari mana? Nabi SAW mengatakan alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair. Yang berbaur dengan manusia dan sabar disakiti oleh mereka itu lebih baik daripada yang tidak berbaur dengan manusia wala yasbir ala adahum, dan dia tidak sabar disakiti mereka. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah dan orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Ketika kau menyendiri, bagaimana kau akan memberikan manfaat buat orang lain? Jadi bergaullah dengan masyarakat, tapi menjaga jarak. Karena kalau kita terlalu berbaur dengan masyarakat, mereka adalah pencuri waktu kita. Ada orang yang Masya Allah terlalu terbuka, akhirnya banyak tamu dia. Dia capek, akhirnya kapan dia menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kapan dia duduk umpamanya menyendiri, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau waktunya terus untuk manusia, tapi tetap bergaul dengan manusia, berbaur dengan mereka lebih baik, asalkan kita bisa jaga diri. Adapun nanti ketika masanya masa fitnah, orang ya serba salah ketika dia bergaul dengan masyarakat, ya namanya ketika itu fitnah merajalela. Rasulullah SAW menganjurkan orang itu untuk uzlah, untuk menyendiri. Maka kau harus punya waktu untuk menyendiri, tapi bukan menyendiri selama-lamanya. Kapan menyendiri? Seperti ketika iktikaf, kau putus hubungan dengan makhluk, kau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tengah malam kau bangun dari tidurmu, kau duduk memutus hubungan dengan makhluk, kemudian kau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya seperti itu ya. Karena memang berhubungan dengan manusia ini banyak melalaikan kita. Tapi kita sabar. Dan tentunya ketika sabar kau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Barakallahu fiik. Nah, sudah habis. Alhamdulillah. Ana bersyukur. Ana ini mau ngomong sudah cuma nggak enak. Tadi telat 5 menit itu. Taib jamaah, barakallahu fiik. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita bisa ambil pelajaran
Dan seorang muslim hendaklah menjadi orang yang berhati lapang, berhusnudzon sama saudaranya, berusaha untuk memperbaiki diri, menegakkan kebenaran, berdoa selalu. Khususnya buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.